Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua karena telah meluangkan waktunya untuk kumpul di tempat ini. Ya, jadi kegiatan kita pada hari ini yaitu kita akan melakukan diskusi. Jadi kita akan mengangkat tema diskusi pada hari ini yaitu terumbu karang. Jadi kalau dibilang masalah terumbu karang itu pasti banyak definisinya. Jadi saya minta dulu kepada teman-teman semua, siapa tahu ada definisinya dari masing-masing orang untuk terumbu karang. Ya, mungkin ada yang bisa kasih penjelasan tentang apa itu terumbu karang. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gawati. Menurut saya, terumbu karang itu adalah sejenis hewan. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih kepada saudara Egawati. Jadi menurut saudara Egawati itu terumbu karang itu adalah sebuah hewan. Mungkin ada lagi yang lain dari teman-teman yang lain. Ya, silakan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Riani. Menurut pandangan saya tentang karang laut itu terumbu karang itu adalah biota laut yang hidup di dasar laut yang termasuk sebagai hewan laut. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Jadi pendapat dari Mas Riani itu terumbu karang, menurut dia itu terumbu karang adalah biota laut yang hidup di dasar laut, termasuk dalam sejenis hewan. Ya, sudah ada dua tanggapan dari teman-teman semua. Mungkin ada lagi yang lain. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusran. Menurut saya terumbu karang yaitu organisme yang mati yang dilekati dengan tumbuhan laut. Ya, terima kasih untuk saudara Yusran. Jadi kalau menurut saudara Yusran itu terumbu karang adalah organisme yang mati yang dihidupi oleh tumbuhan laut. Seperti begitu? Ya. Ya, terima kasih. Jadi sudah ada 3 pendapat di sini dari saudara Egawati, Mas Riani sama Yusran. Jadi tunggu dulu. Jadi masih adakah lagi pendapat dari teman-teman? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut saya itu terumbu karang itu adalah jenis tumbuhan. Cukup? Ya. Ya, jadi itu tadi tanggapan menurut Rian itu terumbu karang itu adalah jenis tumbuhan. Jadi di sini saya kumpulkan sudah ada 4 pendapat mengenai terumbu karang. Yang pertama itu dari saudara Egawati. Pendapat dari saudara Egawati itu mengatakan bahwa terumbu karang itu adalah sejenis hewan. Sedangkan dari Mas Riani itu mengatakan bahwa terumbu karang adalah biota laut yang hidup di dasar laut. Dari saudara Yusran, dia berpendapat bahwa terumbu karang itu adalah organisme yang mati yang dihidupi oleh tumbuhan laut. Sedangkan dari saudara Rian Hentu sendiri berpendapat terumbu karang itu adalah jenis tumbuhan. Jadi saya cukupkan, saya dulu ada 4 pendapat di sini. Jadi 4 dari 4 pendapat ini yang kita kaji, yang mana yang betul. Ya, mungkin saya masuk dulu dari pendapat yang pertama, yaitu pendapat dari saudara Egawati. Mengapa saudara Egawati mengatakan terumbu karang itu adalah sejenis hewan? Mungkin bisa dipaparkan sedikit. Mengapa terumbu karang itu saya katakan sejenis hewan? Karena terumbu karang tidak memiliki klorofil dan tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Ya, itu tadi tanggapan dari saudara Egawati mengapa terumbu karang adalah sejenis hewan. Tanggapannya karena terumbu karang ini tidak memiliki klorofil dan tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Ya, mungkin ada dari teman-teman yang lain bisa menanggapi pendapat dari saudari Egawati. Saya persilahkan. Ya, silakan. Jadi kalau karena saya tadi berpendapat untuk terumbu karang itu adalah hewan, adalah jenis tumbuhan.
saya juga kurang sepakat dengan pendapatnya saudara Ega, karena setelah kita lihat dengan kacamata saya terumbu karang itu kenapa saya sebut tumbuhan? Kita lihat saya tumbuhan itu tidak bergerak. Gimana tumbuhan yang bergerak coba? Ya toh. Jadi kenapa saya sebut tumbuhan? Karena terumbu karang juga gitu. Tidak terumbu karang yang bergerak. Dia cuma monoton pada satu tempat. Dia tidak bergerak-gerak. Supaya saya sebutkan dia itu tumbuhan karena dia cuma diam di tempat itu. Kemudian dia juga punya ada sejenis rumput-rumput yang timbul di pinggirnya. Makanya saya sebut itu sebagai tumbuhan karena dia persis sama dengan tumbuhan karena punya daun, ada monoton di satu tempat. Jadi makanya kalau saya agak ke hewan, saya agak ke setuju karena kita lihat saya hewan itu bergerak. Oke, terima kasih. Sudah. Ya, terima kasih untuk saudara Rian Hentu. Jadi di sini sudah ada dua pendapat yang berbeda dari pendapat Egawati dan Rian Hentu. Dari pendapat Egawati sendiri, dia menyebut terumbu karang itu adalah sejenis hewan dengan alasan karena terumbu karang ini tidak mempunyai klorofil dan tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Dari saudara Rian sendiri, dia itu mengatakan bahwa terumbu karang ini adalah sejenis hewan dengan alasan atau pendapat dia mengatakan seperti itu karena terumbu karang itu hanya monoton pada pertumbuhannya yang monoton pada satu tempat seperti halnya dengan tumbuhan. Jadi ada dua pendapat di sini yang saling bertolak belakang, pendapat dari saudara Egawati dan saudara Rian Hentu. Jadi untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pendapat lagi? Nanti kita di akhir diskusi ini kita luruskan bersama-sama mengenai pengertian terumbu karang itu sendiri. Ya, saya persilakan untuk teman-teman yang lain, siapa tahu ada lagi pendapat atau sanggahan dari pendapat dua saudara tadi, Egawati sama Rian. Ya, saya persilakan. Ya, jadi saya di sini tidak sependapat dengan pemikiran saudara Arianto Jehentu. Saya lebih sepakat ke pendapat saudara Ega yang mengatakan terumbu karang itu adalah hewan. Ya, kenapa saya sepakat dengan saudara Ega dan tidak sepakat ke saudara Arianto Jehentu? Karena saudara Arianto Jehentu itu mengatakan terumbu karang itu adalah tumbuhan yang hanya bisa menonton satu tempat. Namun yang kita bisa lihat, terumbu karang itu dia bisa berkembang. Jadi dari itulah mengapa saya katakan terumbu karang itu adalah sejenis dari hewan. Terima kasih. Ya, untuk saudara Mas Riani, terima kasih atas pendapatnya. Jadi dari saudara Mas Riani sendiri sependapat dengan saudara Egawati, mengatakan terumbu karang itu adalah sejenis hewan. Ya, jadi saya kembalikan lagi ke teman-teman sekalian. Siapa tahu ada pendapat lagi atau tanggapan dari dua pendapat yang sebelumnya sudah dibahas. Ya, saya serahkan kepada teman-teman. Ya, silakan. Ya. Ini saya cuma mau memperjelas yang saudara Rian itu katakan tadi. Kan dia mengatakan situ terumbu karang adalah tumbuhan. Saya di situ sependapat karena menurut saya begini. Kan kalau hewan dia bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Kan ini terumbu karang dia cuma meneton di situ, di tempatnya yang itu. Di mana dia hidup, di situ dia bertumbuh besar. Menurut saya begitu. Terima kasih. Jadi dari saudara Wahyudi sendiri, yaitu sepakat dengan pendapatnya saudara Rian Hentu bahwasanya terumbu karang adalah sejenis tumbuhan. Ya, jadi di sini ada dua pendapat yang berbeda. Boleh terima kasih. Ya, silakan. Ya, saya juga akan tambahkan tadi ini dan saya akan tambahkan lagi. Itu monoton pada satu tempat. Kita dibilang tadi bergerak dengan cara dia pertumbuhannya itu bergerak, dia cara pertumbuhannya. Begitu dia tumbuhan, dia bergerak tapi dia bergerak hanya monoton di tempat itu. Dia monoton ke atas atau ke samping. Nah, begitu terumbu karang ada tumbuhannya di situ, cuma tumbuh di satu tempat itu, di situ dia bertumbuh. Sedangkan hewan tidak, dia cari makan ke tempat ini, cari makan dia di tempat ini untuk tumbuh. Terumbu karang tidak begitu, dia hanya di satu tempat. Dia cari makannya cuma di situ, sama dengan tumbuhan. Dia makannya cuma di tempat. Kenapa saya katakan tumbuhan? Karena itu dia cara hidup itu sama dengan tumbuhan yang ada ini. Coba kita pikir,
hewan. Hewan di mana hewan yang tidak bergerak, dia cari makan sendiri, yang hanya diam di tempat, dia tangkapin makanan. Ya ada tahu, ada hewan begitu. Hewan itu dia cari makanan sendiri. Tapi terumbu karang tidak, dia hanya di tempat cari makanan. Di tempat dia. Saya kira cuma itu ya. Ya, terima kasih. Bagus ya, semua pendapatnya. Diskusi kali ini aktif. Jadi kita fokus dulu ke dua pendapat ini. Jadi ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan terumbu karang itu adalah jenis hewan, dan ada yang mengatakan terumbu karang itu juga jenis tumbuhan. Jadi di sini ada dua pendapat yang berbeda. Jadi ini yang kita akan bahas bersama-sama dan kita cari tahu terumbu karang itu sih sebenarnya apa dia yang sebenarnya. Ya, jadi saya berikan lagi kesempatan kepada teman-teman sekalian dulu untuk mengeluarkan pendapatnya. Siapa tahu masih ada lagi pendapat yang ingin dikeluarkan, karena kan kita di sini diskusi dengan tujuan itu mencari tahu kebenaran terumbu karang itu sebenarnya apa. Ya, jadi saya persilakan dulu sekali lagi kepada teman-teman yang ingin masuk menanggapi atau mengeluarkan pendapatnya. Ya, saya persilakan. Mungkin sama moderator. Ya, silakan. Saya cuma perkuat argumen dari saudari Ega tadi. Kan dia argumennya tadi dia bilang terumbu karang adalah hewan. Kenapa dia katakan hewan? Karena dia tidak memiliki klorofil dan tidak menghasilkan makanan sendiri. Kita kembali ke tumbuhan. Kalau ke tumbuhan itu kan dia menghasilkan makanan sendiri. Kalau misalnya dia ke terumbu karang, dari saudara Rian Hinto, dia bilang itu tumbuhan. Dan yang setahu saya itu tumbuhan itu kan menghasilkan makanannya sendiri. Tetapi terumbu karang ini dia tidak menghasilkan makanan sendiri dan tidak memiliki klorofil. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau dari pendapat dari saudara Fauzan, dia itu hanya menguatkan penjelasan dari saudari Egawati bahwasanya terumbu karang itu adalah sejenis hewan, karena terumbu karang itu tidak memiliki klorofil dan tidak bisa berfotosintesis atau menghasilkan makanan dengan sendirinya. Ya, jadi di sini sudah ada dua pendapat yang berbeda. Ada yang berpendapat terumbu karang itu adalah jenis hewan, dan ada juga yang berpendapat terumbu karang itu adalah jenis tumbuhan. Jadi biar diskusinya kita ini lebih terarah, jadi saya mohon kepada teman-teman yang mengatakan terumbu karang itu sejenis tumbuhan boleh duduk sebelah sini. Yang mengatakan, yang berpendapat terumbu karang jenis tumbuhan boleh duduk sebelah sini. Ya, jadi kalau mungkin kan sudah lebih terarah, jadi untuk bahan diskusinya kita sendiri itu sudah ada dua pendapat yang kita akan satukan nanti. Akan kita cari tahu kebenarannya seperti apa itu sebenarnya terumbu karang. Jadi untuk yang di sebelah sini yang berpendapat terumbu karang adalah jenis tumbuhan. Sedangkan yang di sebelah sini mengatakan terumbu karang adalah jenis hewan. Ya, jadi di sini sudah ada dua pendapat yang berbeda atau dua kubu. Di sebelah kiri saya adalah yang berpendapat terumbu karang itu adalah jenis tumbuhan, dan yang sebelah kanan saya ini berpendapat terumbu karang itu adalah jenis hewan. Jadi saya minta untuk tiap-tiap kubu atau pendapat saling menguatkan argumennya. Jadi saya lemparkan dulu kepada kubu yang mengatakan terumbu karang itu adalah jenis tumbuhan. Ya, mungkin bisa diperkuat lagi dia punya argumen sehingga kubu yang di sebelah kiri saya itu mengatakan terumbu karang itu adalah jenis tumbuhan. Mungkin saya persilakan.